Jangan ragu. Jangan ragu. Maju lagi. Oke, ya. Bismillah. Berarti tangan dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, disembuhkan penyakit, dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. U2 udara yang kita hirup itu namanya oksigen murni. Saya akan tanya Ibu, bahan bakar ada nggak ada rumah itu? Ada panas, ada terus oksigen ada. Saya akan jelaskan bahan bakar itu bisa dibagi menjadi 3 golongan. Yang berbahan padat, bahan yang terbakar berbahan padat. Ada yang tahu? Contohnya seperti meja. Ada di rumah itu meja? Kursi ada? Kasur ada? Sofa ada? Itu semua mudah terbakar, itu tergolong dalam bahan bakar padat. Terus bahan bakar yang kedua cair. Apa saja? Minyak, termasuk gas LPG, ya, thinner, bensin, grease, alkohol, ya, minyak tanah, solar, yang kita kendalikan dan terus menerus. Nah, maksudnya api, ya kita ini baru tahu nih, api nih, ya, namanya kompor kita dalam api, ya, kecil, tapi kita biarkan mati sendiri, ya, kita biarkan semakin membesar, memakanlah wadah yang sudah terbakar itu ada. Wadah itu ibu bapak sekalian, kalau panasnya sudah tinggi dia bisa meleleh, ya. Terus sisa-sisa minyak, sisa-sisa kotoran kita memasak itu bisa menyala, ya. Jadi kita terbakar sangat besar, makanan masih sisa itu kita lihat itu berbahan primek, ya, visible, ya. Bahan primek itu ada lainnya, sudah terbakar. Jadi menggunakan kebakaran itu dari api yang terus dan sulit kita kendalikan. Jadi kalau dari itu akan sulit kita kendalikan. Jadi bisa merugikan harta benda dan korban jiwa dan tidak kita kendali itu dari jenis api dan kebakaran. Jadi kalau masih api kecil itu, saya yakin ibu-ibu pasti bisa menanggulangi. Ya, saya yakin nanti kita akan menjelaskan gimana cara menanggulangi api yang masih kecil. Tapi dari api kecil kita biarkan menjadi kebakaran besar dan kebakaran dan sulit kita padamkan. Jadi ibu harus menelpon pemadam kebakaran. Hari-hari Bapak Ibu gunakan, ya, Bapak Ibu gunakan sehari-hari Bapak Ibu gunakan kompor gas, ya. Kita menggunakan kompor gas dengan selang, ya. Nah, jadi gimana cara kita menanggulangi awal tanpa menggunakan peralatan? Pertama, ya, Bapak Ibu, kalau terjadi kebakaran seperti ini, ya, untuk kita matikan di background saja. Jangan padam, ya. Ingat Bapak Ibu, ya, di atas padam. Saya Pak. Tiba. Ayo. Berapa ya? Padam? Ya. Mati ke? Mati ke? Udah yong Bang. Timba ada timba. Gayung. Nih. Ada.
Sudah mana? Padam? Padam? Banyak misalkan Pak. Padam. Ya, jadi bukti ya. Nah, oke. Ada yang mau coba? Hah? Coba dulu, batik satu. Banyak, nanti saya cakap kalau saya coba. Jangan dulu. Ibu-ibu bangga Pak. Ibu dulu. Ibu RT. Air. Cukup kita tutup aja regulatornya karena regulator dan yang kompor kan masih ada jarak ya, masih ada jarak. Cukup kita tutup, selesai ya, jaga padam. Tapi kita akan mempraktekkan kalau seandainya bocor di sini. Di sini ya, gimana caranya? Cuma regulatornya ini dia ada safety otomatisnya, dia harus ada tekanan kompor, jadi kompornya betul ada. Jadi kita putar dulu sebentar ya. Jangan ragu. Maju lagi. Oke, ya. Oke. Berarti tangan dulu semua. Tutup langsung. Tutup dulu. Jadi aman karena Bapak Ibu di ujung regulator itu gas yang terpanjang, di depannya baru api. Jadi oke langsung tutup ya. Iya, berhasil. Mudah ternyata. Mudah. Mudah. Ya, kita menggunakan satu jari, ya itu. Kalau seandainya kebakaran di pangkalnya, baik. Kalau kita tidak berani menggunakan satu jari, kita menggunakan karung goni. Ya, baik, kita menggunakan karung goni. Depan. Ya, perhatikan. Kalau seandainya ya terbakar di regulatornya, tunggu deh. Maka awal kan regulator kebanyakan kita taruh di tempatnya ya, ruang tertutup. Kita bantu untuk membuka lemari tutupnya itu menggunakan alat ya. Kita ganti sapu, kita buka. Terus apinya keluar. Kita kan tidak bisa menutup on-off-nya. Kalau seandainya kita bisa tutup on-off-nya, tinggal tutup aja. Ada. Oke, kita basahin terlebih dahulu. Bapak Ibu, perhatikan. Ya, nah, ya. Basah sebasah mungkin. Sarang megang, ya. Yuk, perhatikan. Hidungi diri untuk kita selimutin. Kurang buka. Nah, tutup lagi. Hah? Ya. Apakah konservasi kena ya? Kan berhasil kan? Yang penting pada ikannya remote. Cara mengambilnya pun sama, baru langsung kita tutup potongnya, ya. Itu, oke, paham? Kalau tidak mau ekstrim, kita harus beli apa? Tapi kan saya yakin mungkin seluruh karyawan ini baru segelintir saja yang menggunakan apa di pemukiman. Ya, mungkin kami sendiri di rumah anggota pun ada yang tidak memiliki apa. Ya, minimal 1 kilo lah. Ya, 1 kilo itu kalau kita beli mungkin 100 lebih kan. Ya, beli. Nah, ya lalu, jadi itulah tekniknya ya. Dari sederhana yang alat yang kita gunakan ada di rumah kita, bisa kita menyelamatkan diri kita, terutama keluarga kita dan harta benda yang kita kumpulkan sekian lama akan aman. Tetapi kalau kita tidak memiliki keterampilan seperti ini, saya yakin ya
berarti ibu ya bisa pingsan kan bisa ya. Nah, panik terpekik sana terpekik sini itu hanya membuang waktu sebenarnya. Nah, harus kita lakukan seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Ya itu sebenarnya sederhana, simple. Apalagi di dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu anginnya tidak banyak Bapak Ibu, searah aja. Ini kan kita main di luar. Dulu kita main di kampung itu wah lebih besar lagi. Anginnya banyak. Nah, ya Bapak Ibu perhatikan, paham? Cukup Bapak Ibu. Cukup ya. Nah, jadi saran kami Bapak Ibu ya, apabila ya dalam kita memasang regulator ya, diperhatikan ya, jangan langsung pasang langsung kita tidak konservasi. Kadang-kadang agak jarak berapa menit baru udah ngeses ya, dan pasang tag nah ya, kita perhatikan agak berapa menit, 1 menit ada tak ngeses ya. Kalau tanda itu yang ngeses berarti aman ya. Tuh terus seandainya tip dari kami supaya aman dari kebakaran yang diakibatkan oleh kompor, saya yakin mungkin Bapak Ibu kalau berpergian ya ke Batam, keluar kota, kebanyakan sering lalai gas kita tidak dimatikan ya, pasti kita matikan di kompornya saja ya. Ya namanya alat Bapak Ibu ya, namanya barang itu pasti ada kelemahannya. Makin lama kalau kita nih selagi bisa pakai nak bertahun kan kita biarkan aja ya kan. Nah, pas naas pula hari itu dia bocor kita tidak ada, ya udahlah selesai sudah ya. Jadi tips dari kami untuk menghindari dari kebakaran yang akibatkan kompor, kalau kita berpergian lama alangkah baiknya ya, nih perhatikan, cukup kita off-kan saja ya, off-kan saja, mau ditaruh terserah, mau ditempelin terserah, yang penting posisi keran di off-kan. Kalau off-kan nih Bu, genongnya naik ke atas yang tinggi, panahnya ke bawah, semua merek sama ya, kita off-kan. Beda kalau kita titip dengan tetangga ya, kalau tetangga ini percaya boleh kita tinggalkan ya. Terus matikanlah peralatan listrik yang tidak terpakai seperti AC kita cabut, stiker-stiker kalau kulkas kan tidak mungkin ya, kayak rice cooker cabut, kipas angin cabut, komputer cabut, charger dicabut ya. Nah ingat itu semua sumber yang mengangkat panas dan bisa menimbulkan kebakaran. Nah, ya, jadi mengerti Bapak Ibu ya. Nah itulah tipnya. Jadi mudah-mudahan ya pelatihan ini bisa dicerna oleh Bapak Ibu dan menambah wawasan ya, nambah ilmu karena kebakaran itu tidak memilih siapa dia ya, mau orang kaya, orang ya sederhana, sama saja bisa menimbulkan kebakaran ya. Nah baik, jadi ilmu ini sangat penting. Harapan kami dari BPBD Damkar, apa yang kita sampaikan secara sederhana ini setidaknya adalah yang bisa Ibu cerna dan Ibu bisa praktekkan ya. Apabila terjadi baik itu tidak rumah kita, misalnya tetangga kita mengalami seperti hal yang kita ceritakan ini, Ibu yang pernah memiliki pengetahuan silahkan Ibu membantu. Jadi itu menjadi ladang amal bagi Ibu ya. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti. Tinggi lagi ya. Baik ya Bapak Ibu, kami sedikit ya kami promosi lah ya. Jadi kami ini di BPBD Damkar khususnya di bidang pemadam kebakaran ya. Kami di pemadam kebakaran itu bukan hanya melayani pemadam kebakaran saja ya, penanggulangan kebakaran saja. Jadi kami situ punya 3 ya tupoksi. Yang pertama itu pencegahan seperti yang kita lakukan ini ya, pencegahan tentang bahaya kebakaran, bencana ya. Terus penanggulangan kebakaran apabila terjadi kebakaran, yang terakhir adalah penyelamatan. Jadi penyelamatan ini banyak sekali ya. Yang pertama itu adalah kita mengevakuasi ular, kita mengevakuasi kucing, kita mengevakuasi biawak, kita mengevakuasi sarang tawon, kita mengevakuasi cincin yang tidak bisa dilepas, kita mengevakuasi seandainya barang berharga kita, contohnya kunci Honda terjatuh di dalam got yang sulit kita
capai kita ambil, kita pernah evakuasi. Ya, bahkan ya yang saking lucunya kita menerima laporan kucing mati kita minta suruh tanam. Atau ada nomor telepon Pak Agus yang Baik. bisa dihubungi untuk Ya. jadi kebakaran di rumah kan? Ya. Nah, kontak nomor siapa yang bisa kami hubungi? Nah. Baik, jadi yang saya sebutkan tadi, ya baik itu pohon tumbang, longsor, banjir itu sudah termasuk dari tugas kami dari BPBD dan Damkar. Jadi yang saya sebutkan tupoksi tadi Bapak Ibu cukup diingat, itu layanannya gratis ya, tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Jadi jangan salah Bapak Ibu, nanti manggil pemadam kebakaran nih untuk menanggulangi sarang tahun di rumah nih, mungkin bayar tak? Tidak, jangan beranggapan itu. Ya, piket kami adalah 1 kali 24 jam. Ya, kita di pemadam kebakaran itu tidak mengenal namanya tanggal merah, hari libur, cuti bersama, tidak. Kita semua standby. Ya, jadi piket kami 1 kali 24 jam untuk melayani laporan seluruh warga yang ada di Kabupaten Karimun. Ya, baik itu dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Ya, layanan kami adalah gratis ya. Nah, baik, ada yang tahu nomor telepon pemadam kebakaran? Tidak tahu. Mungkin kita udah siarkan setiap hari di Cangge Putri. Mungkin saat ini radio udah banyak kita tinggalkan Bapak Ibu ya. Kita mungkin bangun tidur udah HP lah kita tengok ya. Bolehlah sekali di HP itu nengoklah histori kita di YouTube BPBD Damkar. Itu banyak edukasi kita. Itu banyak nomor-nomor kita di sana. Ya, baik kita nomor pemadam kebakaran dulunya ya itu masih di Satuan Polisi Pamung Praja itu 0773272292. Tapi setelah kita pindah di BPBD Damkar nomornya ganti. Ya, tetap kodenya sama ya. Tetap kode sama. Kode daerah itu adalah 073 kali 736 ya, tunggu. 0777. Ya. 073 kali 736 4263. 4263. Ya, ingat. Dicatat Ibu. Ya, catat Ibu. Nomornya. Karena respon time kita Bapak Ibu, kita punya SOP respon time setelah menerima laporan minimal 15 menit kita udah bergerak ya, sudah sampai ke titik lokasi. Keberhasilan kita di pemadam kebakaran itu adalah cepatnya laporan ya, cepatnya laporan. Laporan cepat masuk ke kami, cepat kita bertindak, baik itu benar atau tidak kita pasti respon. Ya, kadang-kadang kita jam 2 malam sudah tertidur, ada telepon, Pak ada kebakaran lahan di Simpang Loro. Kita setelah menerima laporan itu bergegas sampai ke arah, kita berkecepatan tinggi sampai sana kosong. Jangan sampai seperti itu, cepat pasti kita respon. Baik, nomor ya. Nomor HP ada, cuman kita tidak mungkin sebutkan satu-satu, makanya ada di YouTube kami ya, BPBD Damkar. Bolehlah Ibu lihat di YouTube BPBD Damkar, itu ada keterangan nomornya ya. Ingat layanannya yang kami sebutkan tadi itu, baik itu pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan itu adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, ingat itu, karena ya kita bersama di pemerintah daerah udah digaji oleh pemerintah daerah. Yang cukup alhamdulillah kami di BPBD Damkar itu anggotanya sekitar 21 Pak ya. 32 alhamdulillah kita udah ASN dan P3K semua. Ya, karena formasi kami memang banyak ya. Cuma yang kalau bisa masuk ke sana harus memiliki ya sertifikasi ya, ada keahlian khusus. Ya. Baik, mungkin dari kami dari BPBD Damkar mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin waktu kita udah cukup. Kalau saya pribadi ya, kalau bisa 2 hari atau 3 hari lah, biar betul-betul komplit ya. Mungkin dari kami secara pribadi mohon maaf apabila cara penyampaian saya kurang terkena atau kurang sopan di Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi mohon maaf, yang benar katanya dari Allah, yang salah datanya dari saya. Saya cuma sini hanya belajar dan belajar ya. Mungkin dari kami saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber. Siapa dulu Pak narasumber kita? Terima kasih semuanya. Ya. Dengan berakhirnya praktik kita pada siang hari ini, maka berakhirlah acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Terima kasih mengucapkan pada seluruh peserta. Sebelum kita tutup, peserta silakan untuk mengambil
Silakan. Audio Jungle.